Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sulis Satun. Dipanggil Sulis. Saya adalah perawat yang merawat Ibu. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu saat menjadi tanggung jawab saya ya Bu. Siapa nama Ibu ya Bu? Nama saya Dela. Senang dipanggil siapa Bu? Dela. Baik Ibu, tujuan saya mengajak ngobrol dengan Ibu adalah untuk membantu menyelesaikan masalah berkaitan dengan suara-suara yang didengar Ibu ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sudah nggak enak. Apakah tidur Ibu nyenyak semalam? Apa Ibu masih mendengar suara-suara itu? Masih. Ya, baiklah, sekarang kita akan bercakap-cakap. Bagaimana kalau waktunya 15 menit? Ya. Tempatnya di sini ya, Bu. Ibu, hari ini kita akan mengobrol mengenai suara-suara yang Ibu dengar dan cara mengontrol suara-suara tersebut ya, Bu. Apakah Ibu mendengar suara tanpa ada wujud? Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara itu. Apakah Ibu mendengarkan terus-menerus atau sewaktu-waktu? Ada yang terus menerus. Kapan yang paling Ibu mendengar suara itu? Kalau siang hari sama malam hari. Berapa kali dalam sehari Ibu mendengarkannya? Bisa dihitung. Apakah pada waktu sendiri? Ya, apakah yang Ibu rasakan ketika mendengar suara itu? Saya merasa takut. Ya, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar suara tersebut? Merasa sedikit takut. Apakah dengan cara tersebut suara-suara itu hilang? Kadang hilang, tapi kadang ya menetap. Baik Bu. Apakah dengan apa yang Ibu alami itu namanya halusinasi ya Bu. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap dan melakukan aktivitas tersebut ya Bu. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghardik ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bagaimana kalau kita mulai ya Bu? Ya. Baiklah, saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu mempraktekkan kembali apa yang saya lakukan ya Bu. Begini Bu, jika suara itu muncul, katakanlah dengan keras, pergi-pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu sambil menutup kedua telinga Ibu ya Bu. Seperti ini ya Bu. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi ya Bu. Kalau suara itu muncul, saya mengusirnya dengan jika suara itu muncul, saya mengusirnya dengan menutup telinga sambil bilang, pergi-pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Ya, baik, bagus sekali Ibu. Bu, ini sudah saya buatkan jadwal ya, dan apabila Ibu mendengar suara-suara itu, Ibu bisa mempraktekannya ya Bu. Bagus sekali Ibu sudah melakukan dengan sangat baik ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap Ibu? Ada sedikit enakan. Ya, coba Ibu, tadi kita ngobrol apa ya Bu? Tadi ngobrol cara menghardik untuk menghilangkan halusinasi. Ya, baik, ini ada jadwal latihan sudah saya buat, dan apabila Ibu mendengar suara-suara itu, Ibu bisa mempraktekannya
Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi ya Bu. Lakukan itu selama 3 kali sehari, yaitu jam 9 sampai jam 2 dan jam 8. Apakah Ibu mengerti? Nanti Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Kita akan membahas cara mengontrol halusinasi dengan obat ya Bu. Waktunya kira-kira 10 menit ya Bu. Tempatnya mau di mana Ibu? mau sini aja. Ya, baik Ibu, sebelum ngobrol dengan saya tadi Ibu lagi melakukan kegiatan apa ya Bu? Lagi tutup-tutup. Ya, silakan lanjutkan kegiatan Ibu. Saya permisi ya Bu. Wassalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Kasih. Siapa Bu? Perawat Sulis. Ya, benar, dengan Ibu Dela. Ibu Dela senang dipanggil siapa Bu? Dela. Ya, tujuan saya ke sini adalah membantu menyelesaikan masalah berkaitan dengan suara yang Ibu dengar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Udah jauh lebih enak. Ya. Apakah suara-suaranya masih muncul? Masih. Apakah sudah dilatih cara yang kita latih kemarin? Sudah. Apakah suaranya sudah berkurang? Sudah. Kegiatan sudah Ibu masukkan ke dalam jadwal kegiatan seharian? Sudah. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan bercakap-cakap. Bagaimana kalau waktunya 10 menit Ibu? Ya. Dan untuk tempatnya di sini mau? Sesuai janji kita kemarin, saya akan latih cara untuk mengontrol halusinasi dengan cara program pengobatan secara optimal ya Bu. Ya. Coba saya lihat jadwal kegiatan Ibu. Menghardik suara-suara telah Ibu lakukan dengan teratur Bu. Jadwalnya mana Bu? Ini ya Bu. Sekarang coba ceritakan pada saya, apakah dengan cara menghardik suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Masih sih, masih ada tapi tidak sesering kemarin. Ya, coba sekarang praktekkan cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari. Untuk caranya yaitu ketika suara itu muncul, kita mengusirnya dengan bilang pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, sambil menutup telinga. Ya, bagus. Ibu, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Ibu, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Apakah suara-suara berkurang atau hilang? Berkurang sih. Ya, minum obat sangat penting supaya suara-suara yang Ibu dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Berapa macam obat yang Ibu minum? 3. Ini ada obat ya Bu. Ini namanya chlorpheniramine. 3 kali 1. Ini yang warna oranye, CBZ chlorpheniramine 3 kali sehari jam 7 pagi ya Bu. Jam 1 siang dan jam 7 malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Ini yang putih, THP Tirexpendi 3 kali sehari. Jamnya sama yang gunanya untuk rileks dan tidak kaku ya Bu. Sedangkan yang merah Ibu haloperidol 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk pikiran biar tenang ya Bu. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya Bu. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat Ibu akan kambuh dan sulit untuk mengembalikan keadaan semula. Kalau obat habis, Ibu bisa minta ke dokter untuk
mendapatkan obat lagi ya Bu. Ibu juga harus teliti saat menggunakan obat-obat ini. Pastikan obatnya benar ya Bu. Artinya ibu harus memastikan bahwa ibu obat yang benar-benar punya ibu. Jangan keliru dengan obat milik orang lain ya Bu. Baca nama kemasan, pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya ya Bu. Juga harus perhatikan berapa jumlah obat sekali minum dan harus cukup minum 10 gelas per hari ya Bu. Coba Bu ulangi yang sudah saya sampaikan. Ini untuk obat warna orange diminum 3 kali sehari, yang warna putih juga 3 kali sehari, warna merah diminum 3 kali sehari. Untuk jamnya jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Kemudian untuk minum obatnya harus perhatikan label nama, kemudian waktu pemberian obat atau waktu minum obat, sama diminum setelah makan. Bagus sekali ya Bu, melakukan dengan baik. Mari kita masukkan jadwal minum obat pada jadwal kegiatan ibu. Jangan lupa pada waktunya ya Bu. Minta obat pada perawat atau pada keluarga kalau di rumah ya Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap tentang obat? Udah lumayan lega sih. Ya. Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara tersebut? Udah 2 cara. Ya, apa saja Bu? Yang pertama itu menghardi, kemudian yang kedua adalah mengobat. Bagus. Sudah bagus ya Bu bercakapnya. Mari kita masukkan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan ibu. Jangan lupa pada waktunya minum obat pada perawat atau pada keluarga kalau di rumah ya Bu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi besok untuk waktunya? Mau jam berapa Bu? Jam 9 aja. Ya. Dan untuk tempatnya mau di mana? Di sini. Di sini aja ya Bu. Kita akan belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang ketiga ya Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih. Siapa Bu? Perawat Sulis. Ya betul. Sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbincang-bincang ya Bu dengan Ibu Dela ya Bu. Iya. Tujuan saya kesini adalah membantu menyelesaikan masalah berkaitan dengan suara ibu dengar ya Bu. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Udah jauh lebih baik sih. Sesuai janji kita tadi, saya akan latih cara kedua untuk mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain ya Bu. Kita akan latihan selama 20 menit. Mau di mana Bu? Sini saja. Ya. Apakah suara-suaranya masih muncul Ibu? Masih. Apakah sudah dipakai cara yang telah kita latih? Udah. Berkurangkan suara-suaranya. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan bercakap-cakap. Bagaimana kalau waktunya 10 menit Bu? Dan untuk tempatnya mau di sini ya Bu. Kita akan latih cara ketiga untuk mengontrol halusinasi, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Coba saya lihat jadwal kegiatan Ibu. Latihan menghardik suara-suara telah Ibu lakukan dengan teratur. Sekarang coba ceritakan pada saya apakah dengan cara menghardik suara-suara Ibu dengarkan berkurang? Iya, berkurang. Ya. Coba sekarang praktekkan cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari Bu. Caranya jika kita mendengar suara, kita mengusirnya dengan bilang pergi-pergi, saya tidak mau mendengar, kamu suara palsu, sambil menutup telinga. Ya, bagus sekali Bu. Cara ketiga untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang lain adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain.
Jadi kalau ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol ya Bu. Minta teman untuk cari teman yang diajak ngobrol dengan ibu. Contohnya begini ya Bu, tolong saya mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Atau mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya ya Bu. Saya sedang dengar suara-suara, begitu ya Bu. Coba ibu lakukan seperti saya tadi lakukan. Apabila saya mendengar suara-suara, saya segera cari teman atau perawat, kemudian ngomong, tolong saya mulai mendengar suara-suara, ayo ajak saya mau ngobrol. Ya, bagus sekali ya Bu. Coba sekali lagi Bu. Kalau misalnya kita mendengar suara-suara, kita harus segera cari teman atau perawat, kemudian bilang, tolong saya mendengar suara-suara, ayo ajak saya berbicara. Ya, bagus ya Bu. Nah, latih terus ya Bu. Ibu bisa melakukannya ke dalam jadwal latihan ibu, dan ibu bisa mempraktekannya ketika mendengar suara-suara ibu lagi ya Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah latihan ini? Jauh lebih baik. Ya, jadi sudah ada berapa cara yang ibu pelajari untuk mencegah suara-suara itu? Ada 3. Ya, apa saja Bu? Yang pertama itu mengerti, kemudian meminum obat, sama yang ketiga adalah berbincang-bincang dengan teman atau orang lain. Ya, bagus ya Bu. Cobalah kedua cara ini kalau ibu mengalami halusinasi lagi ya Bu. Mau jam berapa latihan bercakap-cakap? Jam 10 aja. Ya, nah nanti lakukan secara teratur serta sewaktu-waktu suara itu muncul ya Bu. Besok pagi saya akan kemari lagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, masih kenal dengan saya? Masih. Siapa Bu? Perawat Sulis. Apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Masih muncul. Bagaimana hasilnya Bu? Suara-suara itu Suara-suara. masih sering muncul. Ya. Agak mulai berkurang Bu suaranya. Sudah sedikit berkurang sih. Ya. Wah, bagus ya Bu. Sudah pintar menggunakan 2 cara yang saya ajarkan kemarin. Bagus ya Bu. Kalau begitu sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu ibu maunya di mana kita bicaranya? Mau di sini aja. Baik Bu, kita duduk di ruang sini ya Bu. Kira-kira berapa lama kita bicara Bu? 10 menit Bu. Boleh. Baiklah, kalau begitu Ibu. Nah, kalau boleh tahu apa saja yang biasa Ibu lakukan? Biasanya bisa mencuci, membuka jendela, nyapu-nyapu, sama nonton TV. Ya. Oh, banyak ya Bu. Kalau pagi-pagi apa kegiatannya Bu? Biasanya sih membuka jendela, sama mencuci, terus menonton TV. Bagus ya Bu kegiatan di pagi hari. Banyak juga ya Bu. Terus jam berikutnya apa ya Bu? Untuk jam selanjutnya biasanya sih Kalau siang? Berkenalan sama teman, kemudian baca-baca. Kalau malamnya apa saja ya Bu kegiatannya? Biasanya sih makan malam, minum obat, terus tidur. Wah, banyak sekali kegiatannya ya Bu. Kalau begitu Ibu mari kita latih 2 kegiatan hari ini, yaitu Ibu maunya kegiatan apa ya Bu?
membuka jendela sama menyapu aja. Oh, baik Bu. Coba sekarang Ibu menyapu ya Bu. Ya. Kita membuka jendela ya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah menyapu dan membersihkan jendela dengan benar ya Bu. Ya. Baik Ibu, kegiatan ini dapat Ibu lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul kembali. Kegiatan yang lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Ya, jauh lebih lega sama senang. Cara yang keempat untuk mencegah suara-suara itu kembali lagi. Saya merasa senang dan lega. Bagus sekali lagi Bu. Coba Ibu sekarang sebutkan 3 cara yang telah kita latih untuk mencegah suara-suara. Yang pertama itu mengganti, kemudian yang kedua minum obat, yang ketiga bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang terakhir tadi ada aktivitas Ya. latihan. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya Bu. Nah, nanti Ibu bisa mencoba melakukan latihan-latihan sudah kita lakukan itu sesuai jadwal ya Bu. Kalau begitu bagaimana Ibu kalau menjelang malam nanti kita membahas Oke, besok Oke, besok nanti kita lanjutkan latihan sehari-hari Ibu ya Bu. Mau jam berapa Ibu? jam 9 aja. Ya baik Bu, nanti saya kesini lagi ya Bu. Waktunya 5-10 menit ya Bu. Apakah perlu ditanyakan Bu? Ya, Baik, terima kasih ya Bu. ya.